Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Franky Susanto SE MSc PhD selaku dosen pengampu di mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Layanan Online dan Kualitas Informasi Terhadap Niat Belanja Ulang Gen Y pada aplikasi belanja online Shopee di Kota Padang, kepercayaan online sebagai variabel mediasi. Baiklah, sebelum saya melanjutkan presentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afrida Siotang dengan NIM 20059001, Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu, di mana latar belakang proposal saya ini bisnis online atau dikenal dengan e-commerce merupakan salah satu peluang penting bisnis dalam ekonomi baru dibawa oleh banyaknya penggunaan internet. Munculnya ekonomi digital dan kemajuan teknologi yang lebih cepat menyebabkan perkembangan e-commerce. Salah satu upaya dalam mempengaruhi keputusan selanjutnya terkait dengan pembelian online adalah kenyamanan. Shopee merupakan salah satu marketplace atau platform e-commerce terbesar yang mampu bersaing dan bertahan sebagai platform terpilih di industri. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat persaingan antara platform e-commerce akan terus meningkat. Oleh karena itu, Shopee berupaya untuk menjaga rasa aman, kemudahan pengguna, dan kepercayaan konsumen yang berpartisipasi dalam pengalaman belanja online, serta untuk membangkitkan minat konsumen dalam membeli sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat tentang pembelian mereka. Nah, untuk dapat bersaing dengan bisnis lain dan mempertahankan kelangsungan hidupnya, kegiatan ini membuat kegiatan promosi yang merupakan salah satu faktor penting dalam yang bisa dilakukan serta secara rutin oleh setiap organisasi. Aspek penting dari perdagangan online adalah kepercayaan. Semakin tinggi kepercayaan pembelanja, maka semakin tinggi pula untuk membeli suatu item. Dalam penulisan proposal ini, banyak masalah-masalah yang ditemukan. Maka penulis dapat merumuskan beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu, seberapa besar pengaruh administrasi ekologi online terhadap ekspektasi pembeli ulang usia Y pada aplikasi belanja berbasis web Shopee di Kota Padang. Yang kedua, di Kota Padang, seberapa besar ketergantungan Gen Y terhadap pembelian ulang di aplikasi online Shopee dari kualitas informasinya. Yang ketiga, di Kota Padang, aplikasi belanja online Shopee niat Gen Y untuk membeli kembali dipengaruhi oleh kepercayaan online. Yang keempat, seberapa besar pengaruh jasa lingkungan online terhadap kepercayaan Gen Y terhadap aplikasi belanja online Shopee di Kota Padang. Yang kelima, di Kota Padang, seberapa besar pengaruh kualitas informasi terhadap kepercayaan Gen Y terhadap aplikasi belanja online Shopee di Kota Padang. Yang keenam, seberapa besar niat generasi Y untuk membeli kembali aplikasi belanja online Shopee di Kota Padang tergantung pengaruh lingkungan layanan online. Dan yang terakhir, di Kota Padang, seberapa besar minat generasi Y untuk membeli kembali aplikasi belanja online Shopee tergantung kualitas informasi. Dalam penulisan proposal ini, penulis mempunyai beberapa tujuan. Nah, tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mempengaruhi lingkungan layanan online terhadap niat belanja berulang Gen Y pada aplikasi belanja online Shopee berbasis di Kota Padang. Dan tujuan kedua untuk mempengaruhi bagaimana niat beli ulang Gen Y dipengaruhi oleh kualitas informasi. Tujuan ketiga, pada aplikasi belanja online Shopee di Kota Padang, bagaimana kepercayaan online mempengaruhi niat beli ulang di kalangan generasi Y. Tujuan keempat, yaitu bagaimana pengaruh jasa lingkungan online terhadap kepercayaan generasi Y terhadap aplikasi belanja online Shopee di Kota Padang. Dan tujuan kelima, untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas informasi terhadap kepercayaan Gen Y terhadap aplikasi belanja online Shopee berbasis Kota Padang. Tujuan keenam, menguraikan kepercayaan online dalam menangani dampak bantuan iklim berbasis web terhadap ekspektasi pembeli ulang Gen Y pada aplikasi belanja internet Shopee di Kota Padang. Dan tujuan yang terakhir,
pada aplikasi belanja online Shopee di Kota Padang, seberapa pentingkah kepercayaan dalam mediasi mempengaruhi kualitas informasi terhadap niat beli ulang di kalangan generasi Y? Dalam penulisan proposal ini, ada beberapa manfaat dalam penelitian ini. Dalam manfaat penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama teoritis, di mana teoritis ini terbagi menjadi pengembangan pengetahuan, yang kedua pengarang, dan yang ketiga itu penelitian tambahan. Dan manfaat yang kedua itu kemampuan praktis. Penelitian ini dapat membantu mendorong administrator dalam membuat pendekatan, khususnya mengenai dampak bantuan iklim berbasis web, kualitas data, dan keyakinan dalam tujuan pembelian kembali. Materi berikutnya yaitu kajian teori, di mana kajian teorinya mengambil e-commerce, di mana e-commerce adalah cara paling umum untuk memperdagangkan barang secara elektronik oleh pembeli dan dari satu organisasi ke organisasi lain dengan PC sebagai perantara untuk transaksi. London dan London 2020. Sementara itu, menurut Kotler dan Keller 2017, bisnis online atau electronic exchange adalah pergerakan perdagangan barang, dagangan atau administrasi dan pengiriman cadangan atau informasi melalui organisasi elektronik, khususnya web. Menurut Wong 2010 mendefinisikan e-commerce sebagai proses pembelian penjualan dengan pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, radio, dan televisi. Menurut Budget 2000 mengatakan bahwa e-commerce atau EC dapat membantu mewujudkan informasi karena informasi adalah inti dari semua aktivitas bisnis. Dalam kajian teori ini ada beberapa poin-poin penting. Yang pertama, niat membeli kembali. Yang kedua itu kepercayaan daring. Dan yang ketiga itu lingkungan layanan online. Dan yang terakhir adalah kualitas informasinya. Dalam proposal ini, materi-materi tersebut ada beberapa penelitian sebelumnya atau tinjauan penelitian yang relevan, di mana penelitian yang relevan ada 4. Yang pertama, dampak e-service apps terhadap e-trust atau review berbasis web terhadap klien situs Shopee di Kota Jakarta, Rahman et al. 2018. Yang kedua, membandingkan pengguna email dan SMS, menyelidiki e-commerce atau e-service apps, ulasan pelanggan, kepercayaan, loyalitas, dan EWOM. Tran dan Strutton 2020. Yang ketiga, pengaruh service apps terhadap kepercayaan dan niat pembeli toko online Zalora, Furmiko, Jovita 2016. Yang keempat, kekuatan pengalaman konsumen dan kepercayaan terhadap niat pembelian ulang di toko adiktif handmade, Lisa Febrilia et al. 2019. Materi berikutnya yaitu kerangka konseptual. Dalam penelitian ini akan dipercaya untuk memecahkan dampak dari setiap faktor bebas pada variabel yaitu tujuan pembelian kembali atau Y, dan variabel intervening yaitu kepercayaan, kualitas informasi atau X2, dan lingkungan layanan online atau X1 merupakan variabel bebas penelitian. Maka dari kerangka konseptual mendapatkan beberapa hipotesis yaitu H1, di mana H1 niat pembelian kembali ditingkatkan secara signifikan oleh lingkungan layanan online. H2, kualitas data berpengaruh terhadap ekspektasi pembeli kembali. H3, niat beli ulang secara signifikan dipengaruhi oleh kepercayaan. H4, trust ditingkatkan secara signifikan dalam lingkungan layanan online. H5, kepercayaan meningkatkan secara signifikan dengan kualitas informasi. H6, pengaruh jasa lingkungan online pada niat untuk membeli kembali sebagian dimediasi oleh kepercayaan. Dan H7, ketertarikan terhadap dampak kualitas data pada harapan pembelian kembali sampai taraf tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan ada 5 metode. Yang pertama itu jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif.
Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang dimaksud statistik digunakan untuk mengkaji data dalam penelitian yang melihat beratnya tekanan hukuman Indiriatoro et al. 2000. Yang kemudian objek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Shopee yang berada di Kota Padang. Yang ketiga itu populasi dan sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan strategi purposive sampling atau basic sampling yang memperhitungkan sejumlah kriteria penelitian untuk meningkatkan akurasi sampel. Sugiono 2012. Yang keempat itu data penelitian. Dalam data penelitian ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu tipe data, yaitu menggunakan data primer. Yang kedua itu instrumen data yang dilakukan, yaitu dengan melakukan kuesioner. Dan poin ketiga, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara kuesioner. Yang kelima, teknik analisis data. Sesuai dengan preferensi yang telah dirancangkan, dalam penelitian ini pengujian informasi diperkirakan dengan menggunakan pemrograman Smart PLS. Berikut adalah langkah-langkah pengujian yang dapat dilakukan dalam penelitian ini. Yang pertama itu analisis deskriptif. Yang kedua, uji model pengukuran atau outlier model. Dan yang terakhir, uji model struktural atau inner model. Sekian presentasi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf.